Halo dan selamat datang kembali di channel gue Berto Ancila, dan kali ini gue pengen nge-review Shodo O Kamen Rider Garen. Iya, di sini Kamen Rider Garen adalah rider kedua dari Kamen Rider Blade ya, dan dia dalam rilisannya di Shodo adalah sebagai Shodo O atau Shodo Outsider ya kalau nggak salah singkatannya tuh. X kan kayak Shodo Extreme gitu, terus O itu Outsider, dan menurut gue kayak kok dia kan secara teknis protagonis ya, kenapa dia harus masuk Shodo? Oh, menurut gue gini sih, karena kayaknya ngebagi karakternya agak susah deh. Mungkin karena gini sih, kalau kita lihat cara rilisnya ya, Shodo X kemarin kan utamanya adalah rider rider Showa dapat motor gitu kan. Utamanya sih itu, tapi juga rider Showanya kan mesti ada temennya juga sih biar dia satu volume tuh utuh gitu. Misalkan satu rider tunggu dua rider gitu ya, dua rider motor A, motor B, terus aksesoris spek gitu kalau nggak salah kan hitungannya. Tapi memang yang gue inget sih aksesoris speknya jadi agak susah juga ngaturnya di lini Shodo X itu sendiri gitu. Tapi memang dia juga outsider ini gimana ya? Menurut gue memang dia nggak bisa sih Shodo X itu ngisi tokohnya tuh secondary rider gitu. Kalau kalau misalkan kayak mau dibilang Inigo dan Riderman itu secondary rider, tapi kan gimana ya, emang aneh aja sih kalau dipikir-pikir. Mereka ini dia Kalis dan Leangle Shadow O gitu, tapi kalau Kalis masuk sih sebagai Shadow O, terus juga Leangle bisa, cuman kayak kok dia nggak sebagai Shadow X aja gitu. Tapi ya udahlah, itu gue udah komat kamit kepanjangan di situ. Iya, di sini figurnya masih bisa dibilang punya base yang hampir mirip sama Kamen Rider Blade, kecuali emang ada beberapa detail yang berbeda. Salah satunya jelas warna ya. Di sini dia merahnya marunish gitu, kayak agak brown juga. Ada sedikit warna coklatnya, tapi ya ini sih di mata gue dan mungkin kamera ya, tapi dia merah kok tetap. Mata hijau, ada emasnya juga dikit di antara silvernya. Emasnya ada dikit ya di bawah sini nih, deket apa nih? Garis hitam ya, deket garis hitam itu ada cat emas dikit. Matanya hijau, permata atau mata ketiganya warna biru, terus ada garis hitam lagi dikit. Di sini di sini tuh ada garis emas dikit ya, paint warna emas dikit gitu, cuman belepetan setengah mati. Detailnya kita coba lihat ya. Iya, belepetan ya. Kalau si Blade itu ini, coba ada pembandingnya sih. Oh, Blade itu nggak punya sih. Blade itu nggak ada ini ya, cuman warna tanduk yang bagian belakangnya sih rapi ya, tapi warna emasnya ini belepetan. Gue lupa deh, ini harusnya silver apa merah ya, tapi ya inilah. Nanti blade-nya akan muncul lagi. Jadi ketahuan deh. Ya, tapi gitu sih maksudnya. Yang gue jadi agak concern sih, catnya mulai agak ada penurunan ya. Ada penurunan tipis-tipis sih. Maksudnya nggak semua jelek, nggak semua bagian catnya jelek, nggak. Tapi emang ada sedikit penurunan yang mengkhawatirkan sih bisa dibilang. Tapi seperti biasa bagian belakang hampir nggak ada detail ya. Beltnya juga harusnya bisa dicat silver. Bagian belakang ini juga harus ada cat lagi. Ijo ya terutama ya. Ini kan bagian ini ya, garis yang tengah sini ijo sih terutama. Terus bagian sini pundaknya merah tua ya, merah tua. Ini kayaknya cat juga sih kayaknya. Tapi terus dicat silver dan emas juga. Ya catnya kayak gini. Dengkul, shins atau tulang kering, ankle, terus juga ini bagian sepatu harusnya ada silver lagi, perak ya di ujung sepatunya. Tapi kalau gue nggak salah ingat nih harusnya emas deh, apa silver juga gitu, gue lupa sih. Nah, tapi pembedanya dengan Blade adalah di sini pistolnya dia apa namanya? Blair Roser, Garen Roser, hah? Gue lupa nama pistolnya apa, tapi di sini dia udah bener-bener polos total ya, nggak dicat sama sekali. Tapi molding mah tetap cakep. Molding detail pistolnya tetap cakep juga. Kayak gini ya. Gue lupa sih kalau di Garen ya terutama ya. Garen itu angka meteran attack point sebelah mana? Apakah di sini atau di sini gitu. Tapi ya udahlah. Terus dia tangan handle-nya langsung pose nunjuk ya. Ini sih sebenarnya lebih tangan standby di trigger, bukan tangan beneran nembak ya. Tapi tangan standby gitu biar pistolnya nggak tiba-tiba ketekan. Gue ngerti sedikit-sedikit soal dikit banget.
Terus sama aksesorisnya, ini bagian ini bisa dicopot dan diganti dengan mode yang disarungin. Kayak gini. Dan sama-sama masih nggak ada warnanya juga. Ini sambil gue keluarin aksesorisnya. Terus optional hand masih sama. Ada tangan yang tangan megang senjatanya masih bisa dilihat juga sebagai tangan nunjuk kali ya. Menarik sih, karena tangannya juga lurus sih, nggak miring kayak gini, nggak, tapi beneran lurus gitu, bukan miring kayak gini. Terus tangan kebuka, tangan ngepel, sama tangan kartu lagi, tangan megang kartunya ada 3 varian. Dan terakhir adalah tangan pistol browsernya dengan tempat kartu yang kebuka. Cuman ya itu sih, gue lupa dia tuh tapi kalau di sini dia ininya tangan kanan ya, tangan megang kartunya tangan kanan, berarti harusnya dia megang tangan kiri. Tapi itu gue lupa sih bener-bener. Karena sudah serial udah lama banget. Jadi kalau misalkan mau bikin dia megang kartu gitu, aduh keras. Ini kita tinggal masukin ke sini, agak susah dikit juga. Tapi lebih mungkin lebih masuk akal daripada yang Blade kemarin kali ya. Kok kemarin sih? Toh kan nge-reviewnya sama-sama ini. Haha, iya, gue nge-reviewnya di jam yang sama. Kayak piu 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 piu. Terus kalau misalkan mau pakai tangan megang kartu ya gitu aja. Pilih tangan yang mau megang kartu berapa, terus ya ini. Tapi itu sih, gue lupa dia megang, kalau misalkan lagi mau ngambil kartu, pistolnya ini dipegang tangan mana dan apakah emang dia megang dengan tangan kanan gitu. Kayak gitu sih. Oh iya, tapi artikulasi masih sama kayak Blade ya. Itu yang lupa gue jelasin di video sebelumnya. Kepala ball joint, abs juga ball joint di bagian 1 titik doang. Pundak ball joint, ada bicep swivel, sikut 90 derajat lebih dikit ya, bisa dilihat. Ini kan naik 90 derajat lebih dikit, seolah kayak double joint padahal enggak. Ini sama Blade juga bisa turun ya bagian ininya. Ini naik turun diklik kayak gini karena emang buat pose naik motor, rider kick dan segala macamnya. Jadi pahanya juga ball joint, ada swivel juga. Terus ini si dengkulnya 90 derajat lebih dikit dan ankle di bagian ball joint di bagian ankle kayak gitu sih. Gini sih figurnya. Oh iya, terus juga di sini malah anehnya dia punya ini lagi dong. Dia malah baru di Garen ini dia punya detail ini. Yang kemarin kan maksudnya yang gue sebut sebelumnya kan si Blade nggak ada ya detail logo scope, logo spade di bagian pahanya, tapi malah Garen-nya punya gitu. Aneh sih. Tapi ya it is what it is aja udah. Apakah gue kecewa? Ya nggak juga sih. Memang sudah sikonnya begitu. Terus ini untuk Ini untuk si Blade kalau diposein bareng kayak gini. Keren ya. Keren sih. Dan untuk review yang mendatang ya gue nggak tahu ini akan tayang kapan, tapi tentunya gue akan membahas Chalice dan Leangle karena memang gue punya 4-4-nya minus yang premium Bandai ya, karena kan Blade, Garen, Chalice dan Leangle tuh regular release, sedangkan Blade King tuh tapi emang harusnya sih ada Blade Jack dan Garen Jack Form ya, tapi Blade King-nya premium Bandai, jadi seharusnya yang Jack Form juga premium Bandai sih, kayak gitu. Ya itu sih sekian untuk review kali ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini. Suka dengan video ini ya, bukan suka dengan mainannya gitu, beda ya, beda hal. Like video dan like apa yang dibahas, ataupun dislike video karena emang videonya jelek, atau dislike mainannya itu dua hal yang berbeda. Itu berlaku di semua video lah. Ya itu sih akhir kata, COVID belum selesai. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.